Alhamdulillah sarrafana an kulli jihati ila jihadi fadlillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahil hujub wal kusyuf wa syuhud wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kembali kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan anugerah yang Allah berikan itu, Allah masih sempatkan kita bersama kembali malam ini, berbagi, bertalabul ilm, melanjutkan wirid kitab Futuhul Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani. Kita sudah libur berapa lama? Lama ya? Setahun gitu ya. Liburnya setahun ya. Mohon maaf. Mohon maaf, banyak libur ya. Ini kalau banyak libur biasanya muncul SP1, SP2 dan SP3. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita diingatkan jangan membantah, jangan protes terhadap takdir yang Allah berikan, tetapi Allah perintahkan kita untuk selalu ridha, memelihara keridhaan atas ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh karenanya yang kita minta kepada Allah itu apa? Allahumma rida anna. Ya Allah, kami ridha atas ketentuan-Mu. Raditu fima qutira. Aku ridha terhadap apa yang telah terjadi. Pada kesempatan ini kita masuk kepada maqalah yang ke-58 ya. Fi sarfin nazar an kullil jihadi wa talabi jihadi fadlillahi ta'ala. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah pada sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina al-mahdi khalifatihi wa ikhwanihi al-anbiya wal mursalin wa sahabati ridwanullah alaihim wa awliya illa fil alamin wal malaikati llahi muqarrabin wa ila ruhina wa anfusina wa naqussu khususan li Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsaminatu wal khamsun fi sarfin nazari an kullil jihati wa talabi jihati fadlillahi ta'ala. Makalah yang ke-58 tentang memalingkan pandangan dari semua jihad, dan kita dituntut untuk menghadap kepada karunia-Nya Allah. Artinya apa? Kita tidak boleh memandang kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kajian malam ini yang disuguhkan dalam kitab Futuhul Ghaib oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qutbur Rabbani. Bagaimana penjelasannya? Wa qala radhiyallahu arda tuqamu anil jihadi kulliha wa la tubasbis ala syai'in minha fama dumta tanzuru ila wahidatin minha la yuftahu laka jihatu fadlillahi azza wa jalla wa qurbihi fasuddal jihati jami'an bitauhidihi wa mihai nafsika thumma fanaika wa mahwika wa ilmika fahina izin tanfatihu li'aini qalbika jihatu fadlillah al-azim fataraha bi'ainai ra'sika idzaka
bisyu'a'i nuri qalbika wa imanika wa yakinika fayadharu inda dhalika nur min batinika ala zahirika ka nuri syam'ati allati fil baitil mudlim fil lailati dhalma yadharu min quwal baiti wa manafidihi fayushriku zahirul baitu binuri batinihi fataskunun nafsu wal jawarihu ila wa'dillahi wa ata'ihi an ata'i ghairihi wa wa'di ghairihi azza wa jalla. Syekh Abdul Qadir Jilani memulai kalamnya dengan tegaklah dengan hati yang tidak berpaling dari semua arah. Artinya apa? Berdiri kokohlah. Jangan kamu melihat kepada semua arah. Artinya tegaklah dengan kolbu yang tidak berpaling dari semua arah dan tidak melirik kepada segala sesuatu pun. Jadi tidak boleh mandang yang lain. Tenang-tenang saja, diam-diam saja. Hatinya ditenangkan, tidak memandang dan tidak memandang kepada arah apapun. Di sini dikatakan anil jihad. Mesti jauh, menjauh itu. Jangan sampai masuk dalam ranah memandang jihad itu. Ya, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, ya. Semuanya. Jangan melirik. Selama kamu memandang salah satunya, selama kamu melirik jihad itu atau sesuatu itu, maka selama itu pula tidak dibukakan kepadamu arah menuju Allah. Dan tidak dibukakan juga kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak dibukakan? Karena jihad itu menghalangi. Pandangan kepada selain Allah itu menjadi penghalang untuk masuk dan mendekat kepadanya. Dan jihad semua itu, arah semua itu mesti dilebur. Cara meleburnya dengan apa? Cara meleburnya adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mentauhidkan Allah, maka kita bisa melirik kepada siapa saja. Bahkan kita bisa memandang makhluknya. Dan bahkan orang yang tidak memiliki dasar ketauhidan, banyak problem yang dihadapi. Di antaranya apa? Kadang makhluk jadi Tuhan juga. Pekerjaan jadi Tuhan juga. Apalagi aktivitas, permainan, keinginan malah menjadi Tuhan dan tandingan juga bagi Tuhan. Nah, ini yang masalah itu. Maka lenyapkan itu semua. Terus apalagi? Maka delete. Ya. Lenyapkan juga dirimu, tiadakan juga dirimu. Terus apalagi? Fanakan dirimu. Lalu apalagi? Hilangkan juga merasa kamu berilmu. Ini hati-hati ini. Ternyata ngadap Allah itu, mau ngadap Allah tidak bawa apa-apa. Tidak bawa titel juga. Kalau akademik kan tidak bawa titel sarjana, master, doktor, profesor, enggak bawa itu. Kalau di kalangan sufi mah bawa mursyid, salik, wakil talqin, enggak ada bawa apa-apa. Enggak ada. Tinggalkan, hilangkan. Maka ketika engkau sudah melebur itu semua, jika telah melebur dirimu, memfanakkan dirimu, lalu melebur juga kamu merasa tidak berilmu, kan
Cobaan besar bagi orang yang berpengetahuan, yang memiliki ilmu itu apa? Kesombongan dan keangkuhan, lalu merasa berilmu. Lalu setelah itu apa lagi? Merasa lebih hebat dari orang, merasa lebih tinggi ilmunya dari orang di samping kita, dari saudara-saudara kita. Yang semua merasa itu menjerumuskan. Maka dari situ kita harus berhati-hati. Kalau semuanya sudah dilebur, semuanya sudah ditiadakan, maka ketika itu Allah akan bukakan pintu kolbumu untuk menghadap kepada Allah. Tapi kalau masih ada yang lain, tidak bakalan kita mengarah, betul-betul mengarah kepada Allah itu. Nah, inilah problem kita itu ketika beribadah, misalnya seperti sholat, ketika mengalamkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kalam kita mengalamkan aku hadapkan wajahku kepada Allah. Tapi sebatas kalam saja. Yang lainnya tak menghadap kepada Allah. Asbabnya apa? Karena kamu tidak mendilet nafsiyahmu, kamu tidak memfanakkan dirimu, dan kamu juga tidak menghilangkan egomu. Maka kalam inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard itu tidak memberikan efek apa-apa. Lalu pertanyaannya, kepada siapakah kita menghadap dalam sholat itu? Jika tidak menghadap kepadanya, jika masih ada yang lainnya. Inilah jihad yang perlu kita perhatikan. Kita berusaha betul untuk menghadap kepada Allah itu. Nah, latihannya supaya kita bisa menghadap, bertawajuh kepada Allah, ya latihan awalnya kan zikir itu kan latihannya. Qalbu selalu menyebut namanya. Nanti dia masuk ke relung fuad yang di situ awal penghadapan kepadanya. Maka kita mesti konsisten dalam berzikir. Yang nanti setelah ini kita akan dihadapkan juga dengan bab syukur. Syukur lisan, syukur qalbu, syukur jawari misalnya. Nah, yang harus kita lakukan itu bagaimana berusaha memfanakkan diri ini. Lagi-lagi semua tema yang belakangan itu terkoneksi semua. Jadi tidak ada cerita kita. Kalau mengutip kalamnya Abu Yazid Al-Bustami itu, ketika dia mi'raj kepada Allah, dia bertanya kepada Allah, bagaimanakah cara aku mendekat kepadamu? Allah berfirman, utruk nafsak, tinggalkan dirimu. Artinya apa? Tinggalkan nafsiyahmu, kendalikan egomu. Makna lainnya apa? Fanakan dirimu. Jangan lagi engkau merasa ada, karena ketika engkau merasa ada, engkau berdosa. Itulah kalam ilhami itu, wujuduka dzanbun. Kamu merasa ada itu adalah dosa. Kalau sudah lenyap, sudah fana, sudah menafikan bahwa kita tidak memiliki ilmu, Allah lah alim, Allah lah yang maha alim, yang maha berilmu, yang maha mengetahui, dipulangkan semuanya kepada Allah, maka dibukakan, baru dibukakan ainul qalbi untuk menghadap kepada karunia Allah yang agung. Kalau ain qalbu dibuka, maka qalbunya itu zikirnya itu aktif. Asma Allah di qalbu itu aktif dia. Jadi tidak lagi Allah Allah lalu berhenti, tidak, tapi mulai dia konsisten. Mulai dia istimrar, berkelanjutan terus. Nah, itu pertanda Allah sudah mulai hadapkan itu karunia.
maka kamu akan melihatnya dengan mata kepalamu. Dan kamu juga akan menyaksikan ketika itu pancaran nur kolbumu, imanmu, keyakinanmu, maka tampak ketika itu nur dari batinmu, seolah-olah nyata dia. Seperti orang bikin menghidupkan lilin di rumah, yang rumah itu gelap pada malam hari, gelap gulita. Maka tampaklah dari celah-celah rumah itu cahaya. Dari jendelanya terlihatan cahaya, memancar cahaya yang nyata dari rumah itu. Itu binuri batnihi, dengan nur yang ada di dalamnya. Itu menggambarkan apa? Ini sampelnya kan rumah gelap ya. Kemudian dihidupkan cahaya, maka di luarnya akan menembus cahaya-cahaya. Ada ruang-ruang kecil, itu akan menembus cahaya. Kalau seperti ini, hari gelap, di luar gelap, tanpa lampu misalnya, kemudian lampu dihidupkan di sini, maka celah-celahnya akan keluar dari kaca-kaca ini. Nah, itu yang dimaksud. Kalau Allah sudah bukakan itu, maka akan tampak. Akan tampak dia cahaya itu. Senang kan? Nah ini, mohon maaf ini bagi yang berasal dari tanah yang kurang terang gitu ya. Maksudnya apa? Coba perhatikan. Sekelas Bilal, kulitnya apa? Hitam. Tapi melihatnya nyaman gak? Nah, cuman masalahnya kan Bapak Ibu belum lihat Bilal ya. Yang ada visual-visual Bilal dalam film-film kolosal itu. Lalu divisualkan ada Bilal. Karena itu visual Bilal, dan kita kan ada tarikan jazbah juga, enak memandangnya. Apalagi ketika dia melantunkan azan. Kenapa? Karena nur Allah terbit di kolbunya. Jika nur Allah terbit di kolbu, maka dia akan memancarkan cahaya keluar. Maka wajah yang hitam keling itu, jika terbit nur Allah di kolbu, maka dia akan memancarkan cahaya. Tapi jika nur Allah tidak terbit di kolbu, walaupun kulitnya putih, bersih, tapi wajahnya buram. Nah itulah. Maka di sini tidak ada ngitungnya, itu ngitung warna kulit orang. Ngitung dari jenis tanah mana dia diciptakan. Gitu kan? Tidak. Tapi bagaimana dia mampu melenyapkan diri, bagaimana dia mampu memfanakkan dirinya, bagaimana dia merasa tidak berilmu. Inilah pelajaran menarik dari Imam Syafi'i itu. Kullama istazadu ilmu ya'lam annahu jahil. Setiap kali ilmunya bertambah, dia merasa dia adalah orang bodoh. Jadi ilmu bertambah itu memperlihatkan kebodohan kita. Bukan bertambah ilmu memperlihatkan keangkuhan kita, tidak begitu. Tapi meyakini, oh ternyata saya memang tidak tahu. Tambah lagi ilmu, oh luar biasa, ilmu Allah luas. Ilmu kita yang terbatas. Maka nafs dan jawari akan menjadi tenang dia ketika Allah merealisasikan janjinya dan Allah berikan pemberiannya. Allah kan sudah janji, kalau kamu bisa mengendalikan dirimu, menekan egomu,
memfanakan dirimu, maka Allah akan bukakan tirainya. Allah akan dekatkan kamu. Untuk itu, apa berikutnya? Warham nafsaka. Kasihin dirimu. Kasihi dirimu. Wala tazlimha. Jangan kamu zalimi dia. Wala tulkiha fi dhulumati jahlika wa ru'unatika. Jangan kamu pertemukan dia dengan kezaliman, dengan zulumat. Dirimu jangan kau dekatkan dengan zulumat. Jika engkau dekatkan dirimu dengan zulumat, itu namanya kamu bodoh bin tolol. Gitu. Jadi orang-orang yang mendekatkan nafsnya, dirinya kepada zulumat, kepada kegelapan, itulah orang dungu sesungguhnya. Itu katanya jahlika wa ru'unatik. Itu namanya bodoh bin tolol itu. Fatanzuru ila al-jihati wa ila al-khalqi wal hawli wal quwwati wal kasbi wal asbabi fatukalu ilaiha fatusaddu anka al-jihatu wa lam tuftah laka jihatu fadlillahi azza wa jalla uqubatan wa muqabalatan lisyirkika bin nazar ila ghairihi azza wa jalla. فإذا وجدته ونظرت إلى فضله ورجوته دون غيره وتعاميت عما سواه قربك وأدناك ورحمك ورباك وأطعمك وسقاك وداواك وعفاك وأعطاك وأغناك fala tara ba'da dzalika la faqraka wala ghinaka. Kamu memandang kepada berbagai jihad dan kamu memandang juga kepada makhluk dengan daya, upaya, usaha, asbab yang semuanya itu mengarah kepada selain Allah. Itulah yang membuat kamu tidak bisa mengarah atau menghadap kepada karunia Allah. Kalau kamu masih mandang pada selain Allah, kepada makhluknya, itulah yang menyebabkan kamu tidak bisa menghadap kepada Allah itu. Disebabkan apa? Disebabkan kemusyrikan pandanganmu. Terkadang orang pandang Allah dan juga pandang makhluknya. Itu musyrik namanya. Kamu memandang kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang perlu kita nafikan. Itulah kenapa metodologinya itu mesti bitauhid. Ya, untuk menghilangkan supaya kita tidak menghadap kepada selain Allah. Nah, itulah fungsinya tauhid. Hanya Allah saja. Karena kullu syai'in halikun illa wajha. Karena segala sesuatu itu akan binasa kecuali Allah. Nah, catatan berikutnya. Apabila kamu telah memperoleh dan kau memandang kepada karunia-Nya Allah, dan harapan kamu hanya berharap kepada Allah, tidak kepada selainnya. Lalu kamu butakan pandanganmu kepada selainnya. Ini caranya nih, metodologinya. Supaya bisa menghadap kepada Allah itu. Lalu penghadapannya diterima oleh Allah. Pandanglah karunia-Nya. Berharap hanyalah kepadanya. Tidak kepada selainnya. Lalu berikutnya apa? Wa ta'amaita amma siwahu. Engkau butakan pandanganmu kepada selain Allah. Artinya apa? Yang dipandang hanya Allah, selain Allah tak tampak.
Kalau kita gimana? Membutakan pandangan kepada Allah, memperlihatkan pandangan kepada selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita mesti butakan pandangan kepada selain Allah. Kalau itu terjadi, apa buahnya? Qarrabaka wa adnaka. Maka Allah akan mendekatkanmu kepadanya. Jadi Allah yang mendekatkan kita. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita. Kita itu hanya mempersiapkan diri saja dengan catatan seperti tadi. Pandanglah karunia Allah dan berharaplah hanya kepada Allah. Butakan pandangan kepada selain Allah. Baru Allah ajak untuk mendekat. Atau dalam bahasa lainnya, baru Allah memperkenalkan dirinya. Wa rahimaka wa rabbaka. Lalu Allah akan memberi rahmatmu. Dan Allah juga akan mendidikmu, membimbingmu. Kalau sudah berjalan menuju Allah itu Allah semua. Tidak ada upaya kita di situ. Karena tadi daya dan upaya, usaha dan kasab, asbab semuanya itu sudah kita tinggalkan. Sudah dinafikan, sudah dilenyapkan. Sehingga semuanya adalah kehendaknya Allah. Ya maunya Allah gimana? Lalu Allah yang memberi makanmu, Allah yang memberi minummu. Allah yang mengasihimu obat dan Allah yang menyehatkan kamu. Allah yang memberimu dan Allah yang memberi kekayaan kepadamu. Kalau sudah begitu, maka kamu tidak lagi memandang setelah itu tidak fakir dan tidak juga kaya. Serahkan diri semua kepada Allah. Nah, beginilah metodologi yang ditawarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani bagaimana memalingkan pandangan kepada selain Allah lalu memfokuskan pandangan kepada karunia-Nya Allah. Ya, metodologinya jelas ya. Apa yang tadi itu? Lenyapkan dirimu, fanakan dirimu. Lalu nafikan juga kamu tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu. Lalu apa lagi berikutnya? Pandanglah karunia Allah saja. Lalu berharaplah kepada Allah saja, tidak kepada selainnya. Lalu butakan pandangan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu metodologi sehingga kita bisa untuk menghadap kepada Allah. Kan masalah kita itu juga tuh. Kalau kita kembali ke bab sholat. Kenapa kalam ini wajah itu tidak teraplikasi dalam ibadah sholat kita? Karena kita tidak meninggalkan yang lainnya. Karena kita tidak membutakan pandangan kepada makhluk Allah. Atau tidak membutakan pandangan kepada selain Allah. Sehingga semuanya terlihat dia. Nah, itu yang perlu dibelajar pelan-pelan. Ini kan pelan-pelan ini Syekh Abdul Qadir Jilani ngajarin kita ini. Pelan-pelan ya. Belajar dulu dalam bab fana, ya itu semuanya terkoneksi. Kalau kita mau berjalan menuju Allah itu ya mesti masuk dalam ranah itu. Kalau kita tidak menfanakan diri, bagaimana kita bisa sampai kepada Allah? Karena sampai kepada hakikat diri itu kan menunjukkan ketiadaan kita. Karena kesejatian kita itu adalah al-adamu, adam. Nah, kita harus kembali ke situ. Ya. Ini berkenaan dengan kita mesti menghadapkan diri kita kepada karunia Allah Azza wa Jalla.
Berikutnya, al-maqalatu tasi'atu wal khamsun. Maqalah yang ke-59. Fir ridha 'alal baliyati wasyukri 'alan ni'mati. Tentang ridha atas cobaan dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, tapi stressingnya di dalam penjelasan Syekh Abdul Qadir ini di bab ini, stressingnya masuk dalam bab asyukru, syukur. Karena tentang baliyah, tentang cobaan, ujian, itu sudah banyak dibahas sebelumnya. Nah, kata beliau apa? Qala radhiyallahu warda, la takhlu halatuka imma an takuna baliyatan aw ni'matan. Kondisimu tidak terlepas dari dua hal. Ada kalanya kamu diuji dan ada kalanya kamu diberi nikmat. Jadi dua itu saja. Kalau tidak diuji berarti diberi nikmat. Bagaimana cara kita untuk menghadapi hal itu? Fa in kunta baliyatun fa in kanat baliyatun fatutalabu fiha bitasabburi wa huwa al-adna was-sabru wa huwa a'la minhu thumma ar-ridha wal muwafaqatu thumma al-fana wa huwa lil abdal. Jika kamu diuji atau jika kamu ditimpa bala, maka yang harus kamu lakukan adalah berusaha untuk bersabar. Ini loh. Berusaha untuk bersabar. Nah, berusaha untuk bersabar itu makom paling rendah gitu. Coba, kenapa dikatakan berusaha untuk sabar dulu? Karena kan ketika musibah menimpa itu, ini kita bisa flashback masing-masing. Jika kita pernah ditimpa musibah, coba bayangkan ketika musibah itu datang, apapun jenis dan bentuknya, apa yang muncul? Sudah langsungkah muncul kesabaran? Belum, itu jawaban jujur. Belum. Tapi di situ apa? Macam-macam dulu, setelah itu baru berusaha untuk sabar. Kan macam-macam dulu kan, setelah itu baru berusaha untuk sabar. Ini kejujuran kita itu. Nah, kita dituntut berusaha dulu untuk sabar. Itu paling rendah. Wasabru wa huwa a'la minhu. Nah, kalau sabar itulah yang tertinggi. Ya, tadi kan ditimpa musibah, berusaha dulu untuk sabar. Nah, ini sabar. Nah, itu bedanya. Kalau berusaha untuk sabar, dia sudah bersama dengan Allah belum? Belum. Tapi kalau dia sudah sabar, sudah bersama dengan Allah belum? Sudah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Nah, ini usahanya. Setelah bersabar, apa lagi? Ar-ridha wal muwafaqah. Jadi tidak cukup sabar saja ketika ditimpa musibah, tapi mesti ridha. Ridha dengan ketentuan Allah. Terus apa lagi? Selaras dengan apa yang Allah ciptakan itu, yang Allah ujikan itu. Terus apa lagi? Fana. Mesti fana juga. Kata Syekh Abdul Qadir, itulah halnya wali Allah dalam pangkat abdal. Jadi kalau wali abdal, ini sudah makanannya dia. Ketika ada musibah, dia bersabar, dia ridha, dia oke, dan dia lenyap. Dia tidak nyesalin diri, apalagi nyala-nyalain Tuhan, apalagi nyalahin keadaan. Benar juga ya kata Allah itu, bahwa manusia itu diciptakan
penuh dengan keluh kesah. Hujan terus hari ngeluh, panas terus ngeluh. Ya kan? Nah, tapi dia sudah sabar. Apapun yang terjadi, terima. Nah, itu dalam bab baliyah, dalam bab ujian dan cobaan. Wa in kanat ni'matan fatutalabu fiha bisyukri 'alaiha. Dan jika diberi nikmat, maka diminta kepada kita itu apa? Untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu. Jadi usahanya mesti bersyukur. Kalau nikmat, kalau bala, cobaan, yang terendahnya berusaha untuk sabar. Dan ini yang terendahnya berusaha untuk bersyukur. Nah, jadi bersyukur itu berusaha juga. Berusaha untuk syukur, kemudian bersyukur. Itu. Kita kadang-kala kalau dapat nikmat gimana? Jawaban jujurnya kadang lupa bersyukur. Nah, lalu kita berusaha untuk bersyukur. Berusaha untuk bersyukur, mungkin muncul kalam alhamdulillah. Tapi mau berbagi ntar dulu. Nah, ya kan? Kan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jika Allah beri nikmat kamu, ya komunikasikan. Itu. Ceritakan. Wa syukru bil lisan wal qalbi wal jawarih. Kata Syekh Abdul Qadir, syukur itu ada 3. Yang pertama namanya syukur dengan lisan, lidah. Yang kedua syukur dengan kalbu. Dan yang ketiga syukur dengan anggota tubuh, dengan jasadia atau jawari. Selesai 3 ini kita pulang. Ya. Yang pertama, amma bil lisani fal i'tirafu bin ni'mati annaha minallahi azza wa jalla wa tarkul idafati ilal khalqi la ila nafsika wa haulika wa quwwatika wa kasbika wa la ila ghairika minalladhi jarat ala aidihim li'annaka wa iyahum asbabun wa alatun wa adatun laha wa inna qasimaha wa mujriha wa mujidaha wa syagil fiha wal musabbiba laha huwa Allah azza wa jalla wal qasimu huwa Allah wal mujri huwa wal mujidu huwa fa huwa ahaqqu bisyukri min ghairihi. Yang pertama, bersyukur dengan lisan. Bagaimana caranya? Mengakui nikmat itu datangnya dari Allah. Meninggalkan mengatakan bahwa ini nikmat itu dari makhluk atau bahkan dari dirimu atau berdasarkan usaha, daya dan upayamu. Dan tidak juga kepada selain engkau. Orang yang lewat orang lain diberikan nikmat itu kepadamu, jarat ala aidihim, yang lalunya lewat tangan orang lain. Terus apa lagi? Li'annaka wa iyahum, kamu dan orang lain itu, kamu yang tadi berusaha, yang menggunakan daya dan upaya, dan orang lain yang menjadi perantara rezekimu atau nikmat kepadamu, kata Allah gimana? Li'annaka wa iyahum asbabun wa alatun wa adatun laha. Kamu dan orang lain itu hanya asbab saja dan menjadi alat saja, menjadi adat saja sampainya nikmat itu kepadamu, sampainya rezeki itu kepadamu. Nah, ini
Mesti kita pahami ini. Yang memberi, yang menerima sama saja ini di sini. Kadang kan orang ketika diberikan terima kasihnya luar biasa kan? Makasih gitu kan. Sehingga orang itu yang dihitungnya bukan Allah yang memberikan rezekinya yang terlihat. Nah, itu hati-hati juga. Begitu juga dengan si pemberi. Makanya konsepnya kan sudah ada. Kalau memberi, kita menjadi kalau di sini istilahnya alladzi jarat ala aidihim, kita yang menjadi perantara sampainya rezeki orang lain atau ada rezeki orang lain lewat kita. Metodologinya gimana? Metodologinya itu di dalam surat Al-Insan itu. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Nah, itu metodologinya kalau pemberi. Hanya saja kami memberi makan kamu mengharap wajhullah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tak butuh darimu itu ucapan terima kasih dan balasan. Makasih Pak, setiap ketemu makasih Pak, makasih Pak. Enggak perlu. Mau dia terima kasih atau tidak, enggak penting. Itu prinsip pemberi. Tapi kalau kita yang diberi, prinsipnya apa? Wa amma bi ni'matika wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu bedanya. Kalau kita yang diberi, wajib berterima kasih. Ya kan? Nah, tapi di sini kita diingatkan jangan sampai itu ya. Jangan sampai kamu mengagungkan yang lainnya selain Allah. Ya mungkin dikatakan, iya ini rezeki dari Allah. Orang lain itu asbab sampainya rezeki. Orang lain itu alat untuk sampainya rezeki. Untuk sampainya nikmat. Nah, itu yang ingin dikatakan di sini. Jadi kalaupun dibagi lalu perantara rezeki, diperolehnya rezeki atau sibuknya seseorang untuk memperoleh kenikmatan itu semua adalah sebab saja. Yang menyebabkan itu semua siapa? Allah. Jadi gitu. Yang menyebabkan seseorang itu menyampaikan rezeki kepada kita siapa? Allah. Kan asbab Allah. Terus apa lagi? Yang menyuruh bagi itu siapa? Allah. Al-Qasim huwa Allah. Allah sejatinya membagi. Allah sejatinya membagi. Nah, coba ini logika sederhana dalam bab bagi membagi ini. Kasih mengasihi ini. Secara zahir kasih mengasihi itu jelas kan, orang yang dikasih tahu kan. Ini secara kasat mata. Lalu tiba-tiba ada orang yang tak jelas, tapi dikasih. Mungkin asbab dia minta-minta dulu kan. Kan tak kenal kan dengan kita. Itu bagian dari bab asbab itu. Pada hakikatnya yang membagi itu Allah. Al-Qasim huwallah. Wal mujri huwallah. Jadi perantara itu semua Allah juga. Dan yang memperoleh siapa? Yang menjadikan rezeki itu sampai ke kita, ya Allah juga. Terus kalau begitu yang paling berhak disyukuri adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan selainnya gitu. Artinya apa? Jika perantara nikmat Allah itu dari orang lain, yang menerima dari orang lain itu ya bahasanya terima kasih aja, sewajarnya. Bersyukurnya mesti kepada Allah. Syukurnya tetap kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji kepada Allah
dengan semua anugerah nikmat yang Allah berikan. Sempurnalah semuanya. Nah, jadi memandangnya tidak seperti memandang anak-anak. Jadi begini nih, la nadhara ila al-ghulamil al-hammali lil hadiyati innama an-nadhar ila al-ustadzil munaffidhi al-mun'imi biha. Qala Allah Ta'ala fi haqqi man udima hadzal manzar ya'lamu zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirah hum ghafilun. Faman nadhara ila adh-dhahir was-sababi wa lam yujawiz ilmahu wa ma'rifatahu fa huwa al-jahilun naqisu qasirul aqli innama sumiyal aqilu aqilan li nadhrihi fil awaqibi. Nah ini, tidak seperti memandang anak kecil diberi hadiah. Yang dipandang anak kecil dikasih hadiah, dipandang siapa? Anak kecilnya atau orang yang ngasih hadiah? Yang dipandang itu ustadz yang memberikan hadiah kepadanya. Kan sejatinya Allah itu yang ngasih ya. Jadi coba perhatikan, ini siapa tuh yang ngasih anak itu? Dilihat, mestinya begitu. Pada zahirnya, jadi Allah itu mengatakan kamu melihat secara zahir dari kehidupan duniamu dan kehidupan akhiratmu. Kalau kamu mandang zahir saja, itu termasuk dalam kelompok orang-orang yang lalai. Jadi kita tidak bisa mandang zahir saja, tapi mesti mandang zahir dan batin. Orang yang mandang zahir, orang mandang sebab saja, jadi ya ilmunya nggak nambah itu, ma'rifatnya juga nggak nambah juga. Tapi dia kalau kita selalu memandang yang zahir, itu kita tidak bakalan masuk dalam bab ilmu dan tidak masuk dalam bab ma'rifat. Kenapa? Karena akalnya kurang. Kan orang yang mandang yang zahir itu kan tanda akalnya kurang itu. Kenapa? Kenapa dinamakan akal? Dinamakan akal itu karena dia mampu berpikir sesuatu yang tak tampak juga. Kalau yang nampak-nampak nggak perlu dipikirkan. Jadi tanda orang itu disebut dengan akil, dia berpikir sesuatu yang tak tampak. Kalau tak tampak buat apa dipikirin gitu ya. Jadi maka dia bisa memikirkan apa yang tak tampak itu. Jadi kita mesti mengupdate diri juga ya. Itu yang pertama, bersyukur dengan lisan, mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Lalu kalau kita bicara bab al-dzikru bil lisan, maka ketika Allah berikan nikmat, kalamnya apa? Walikulli ni'matin alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kalamnya itu. Alhamdulillah. Oke. Yang kedua, sebelum yang ketiga. Wa amma syukru bil qalbi fa bil i'tiqadi daim wal aqdil wasiq asyadidil munbarim. Inna jami'a ma bika minan ni'ami wal manafi'i wal ladzati fi dhahiri wal batini fi harakatika wa sakanatika minallahi azza wa jalla la min ghairihi. Wa yakunu syukruka bilisanika mu'abbiran amma fi qalbika wa qad qala azza wa jalla wa ma bikum min ni'matin faminallah wa qala ta'ala wa asbagha 'alaikum ni'mahu dhahiratan wa batinatan wa qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha fama hadza la yabqa lil mu'minin mun'imun siwallahi ta'ala. Ini yang kedua. Ini diiktikadkan, iktikad yang daim dan diyakini dalam kolbu.
Ini diiktikadkan dalam kolbu, diyakini dalam kolbu dengan seyakin-yakinnya. Sesungguhnya semua apa saja yang ada padamu itu, baik nikmat, manfaat, kelezatan-kelezatan secara zahir, batin, gerak dan diammu itu dari Allah Azza wa Jalla, tidak dari selainnya. Itu diyakini itu. Wa yakunu syukruka bilisanika mu'abbiran amma fi qalbika. Maka kalau kamu sudah meyakini yang demikian, maka syukurmu lewat lisan itu adalah indikator nyata dari kolbumu. Kamu bersyukur juga secara kolbu. Kan kalau kita bicara bab yakin, gini, kenapa lisan ini bisa berkalam? Karena kolbu yang mengisyaratkan untuk berkalam. Karena kalam di lisan itu ibarat yang disampaikan, isi dari kolbu. Kalau bicara bab keyakinan, al-yakinu fi qalbi, yakin dalam kolbu. Tasdikun bi qalbi, tasdik, diyakini di kolbu. Setelah itu apa? Iqraru bil lisan, baru diikrarkan, baru dikalamkan dengan lisan. Sejatinya ini urutan. Kalau kita bicara bab urutan, semestinya begini nih urutan ini. Ini nih, kolbu, baru lisan, baru jawari. Ini urutan ini. Yakin dulu, baru ikrar, baru amal. Tuh. Itu urutannya sebetulnya. Jadi orang bersyukur itu diawali dulu dengan syukurnya di kolbunya. Kalau tidak diawali dengan kolbunya, lisan saja, dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan jadi riya juga. Maka sejatinya diawali dari kolbu itu. Yakini semuanya dulu. Karena syukur dengan lisan itu, ya ibaratnya muncul dari kolbu. Maka Allah katakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada yang ada pada dirimu itu, apapun kenikmatan yang ada sama kamu, itu semuanya datangnya dari Allah. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Lalu Allah sempurnakan untukmu, atasmu nikmatnya secara zahir dan batin. Nikmat Allah berikan kepada kita itu secara zahir dan batin. Coba, ada yang sudah bisa ngitung nikmatnya Allah? Ntar dulu bicara nikmat batin, nikmat zahir aja hitung coba. Bisa ngitung? Allah sudah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah alaikum la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah atasmu, yang Allah berikan kepadamu, tidak semuanya, yang Allah berikan kepada kamu saja, la tuhsuha. Kamu enggak bisa ngitungnya. Maka berdasarkan ini, la yabqa lil mu'minin mun'imun siwallah. Maka orang mukmin itu mesti meyakini, mesti mendawamkan, mengekalkan bahwa yang memberi nikmat itu Allah, tidak selainnya. Kalau sudah meyakini itu semua, sudah muncul, dietikadkan, ini konsep sederhana. Biasanya kalau bicara lisan, kalau kita berterima kasih kepada si pemberi itu sering disebut enggak namanya? Sederhananya begitu. Sering disebut enggak namanya? Bapak itu baik, baik. Sebut terus namanya. Nah kalau begitu, di dalam kolbu, jika menggunakan standar itu, maka selalu sudah disebut nama sang pemberi itu.
Artinya apa? Balik lagi kepada bab zikir. Sebut terus namanya, zikir terus. Maka orang yang selalu berzikir qalbu maupun lisan itu pertanda hamba yang bersyukur. Nah, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Nabi, wahai baginda, buat apa engkau beribadah? Kakimu sudah bengkak. Kamu kan sudah dijamin oleh Allah. Jawaban Nabi apa? Aku hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur, abdan syakura. Indikatornya adalah selalu mengingat, selalu berzikir. Nah, itulah Nabi itu. Wal ainu qad na'asat wal qalbuhu lam yanam. Matanya ngantuk tapi kolbunya tidak tertidur. Kolbunya selalu berzikir kepada Allah. Maka indikator orang yang bersyukur itu kolbunya selalu berzikir. Kolbunya berzikir, lisannya berzikir. Sedikit lagi. Wa amma syukru bil jawarih. Yang ketiga, syukur dengan jasadiah atau anggota tubuh. Kita mesti bersyukur juga lewat jawari ini. Fa bi an tuharrikaha wa tasta'milaha fi ta'atillahi azza wa jalla duna ghairihi minal khalqi fala tajibu ahadan minal khalqi fima fihi i'radun 'anillahi ta'ala wa hadha ya'ummu an-nafsa wal hawa wal iradata wal amani wa sa'iral khalqiyati kaja'li ta'atillahi aslan wa matbu'an wa imaman wa ma siwaha far'an wa tabi'an wa ma'muman fa in fa'alta ghaira dhalika kunta ja'iran zaliman hakiman bighairi hukmillahi azza wa jalla al-mawdu'i li'ibadihi al-mu'minin wa salikan ghaira sabilis salihin. Qala Allah Ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa fi ayatil ukhra wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun wa fi ayatin ukhra humul fasikun. Bersyukur dengan anggota tubuh, gerak, semua gerak yang dilakukan, amaliyah yang dilakukan, itu semuanya mesti fi taatillah. Ya. Geraknya, amaliyahnya semuanya li taatillah. Bisa enggak? Semua gerak yang dilakukan itu semuanya untuk mentaati Allah. Bisa. Kalau kita berkaca ke hadis Nabi itu, kullu amrin zibalin bi bismillah fa huwa aqta. Semua aktivitas yang tidak dimulai dengan bismillah, dia tidak dinilai ibadah. Tapi jika semuanya dimulai dengan bismillah, maka semuanya jadi ibadah. Maka gerak kita itu, kita jalan misalnya bismillahi majriha wa mursaha dengan lisan, maka gerak itu semua itu berada dalam lindungan Allah. Ibadah semua itu. Maka ini yang mesti dipahamkan. Gerak kita, amaliyah kita itu dalam mentaati Allah. Misalnya kita berjalan kemana? Ke tempat kerja. Kenapa kita kerja? Itu kan dalam rangka mentaati Allah. Bagaimana mentaati Allah di situ? Allah kan suruh untuk mencari nafkah buat keluarga. Kalau kita merujuk misalnya ke ayat di hari Jumat itu,
Ketika kamu telah selesai sholat Jumat, lalu apa lagi? Fantashiru fil ar. Fantashiru fil ar itu amar Allah. Jadi kita mencari nafkah itu ya amar Allah juga dalam rangka taat kepada Allah. Kita kerja misalnya, kita niatkan ini dalam rangka mentaati Allah. Kerja itu sebabnya nanti ada duit, lalu beribadah, itu karena memenuhi Allah semua. Coba perhatikan, semuanya itu untuk mentaati Allah semuanya. Orang kerja dapat duit nanti dipanggil Allah ke tanah suci, umroh kah, haji kah, lalu Allah kasih rezeki untuk bersedekah, untuk berinfak, berwakaf. Semuanya dalam rangka apa? Li ta'atillah. Coba cek semuanya. Amaliyah yang kita lakukan itu sejatinya adalah untuk mentaati Allah. Tapi fakta sering kita lakukan bukan untuk mentaati Allah. Nah itu. Semuanya untuk menaati Allah. Makan. Buat apa? Supaya jasad dia kuat beribadah kepada Allah. Kalau kita lihat amar Qur'annya, kulu washrabu wa la tusrifu. Makan itu perintah Allah. Minum itu perintah Allah, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Belajar itu perintah Allah. Coba, ada enggak yang kita lakukan di dunia ini tidak berdasarkan amar Allah dan tidak taat kepada Allah? Semuanya menaati Allah semua. Taat kepada Allah bukan taat kepada selain Allah. Kalau taat kepada selain Allah apa? Taat kepada makhluk. Maka taat kepada Allah itu tidak ada ruang sedikit pun taat kepada makhluk. Dan tidak boleh ada yang menentangnya. Ini tidak boleh kita tentang. Di problem kita untuk taat kepada Allah itu apa? Ya, kita dihadapkan dengan nafsiyah, kita dihadapkan dengan hawa, kita dihadapkan dengan keinginan, kita dihadapkan dengan cita-cita, kita dihadapkan dengan semua makhluk. Kaja'ali ta'atillahi aslan wa matbu'an wa imaman wa ma siwaha far'an. Seperti menjadikan taat kepada Allah itu dasar utama. Itu pokoknya, itu imamnya. Yang selain Allah itu furuknya. Asalnya Allah. Yang lainnya masuk dalam ranah furuk, pengikut, makmum. Tapi jika kamu lakukan hal seperti itu dan jika kamu lakukan selain itu, kamu sama seperti kamu melakukan kezaliman dan kamu berhukum dengan selain hukumnya Allah. Artinya apa? Kalau kamu tidak taat kepada Allah, gerak-gerikmu, amaliyahmu tidak taat kepada aturan Allah, tidak taat kepada Allah, itu sama saja kamu tidak berhukum kepada hukumnya Allah. Itu yang ingin dikatakan. Dalilnya apa? Dalilnya ini. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, Al-Qur'an, maka dia termasuk dalam kelompok orang kafir. Maka amaliyah atau gerak kita itu mesti berdasarkan Quran dan hadis. Kembali lagi ke situ. Ini yang kita lakukan sesuai dengan Quran hadis gitu. Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Ini ayat ini pernah digunakan oleh kelompok Khawarij ketika menghadapi Sayyidina Ali dan Muawiyah ya. Sehingga lahirlah kelompok Khawarij dari ayat ini. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa huwa kafir. Maka kafirlah Muawiyah, kafirlah Ali. Nah, itulah
orang-orang Khawarij itu. Kerjaannya ngafir-ngafirkan orang. Yang mudah ngafir-ngafirkan orang, kalau masih ada sekarang itu namanya the new Khawarij. Hati-hati itu, hafiz Quran juga. Ya, yang bunuh Nabi siapa? Ibnu Muljam, membunuh Ali. Hafiz Quran juga Ibnu Muljam. Khawarij itu. Kalau itu terjadi, kamu tidak berhukum dengan hukumnya Allah, kamu taat dan gerakmu tidak mengikuti Allah, fayakunu intihauka ilan nar allati waquduhan nasu wal hijarah. Maka endingnya kamu akan masuk neraka. Yang neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Ya kalau nggak taat kepada Allah, ujungnya apa? Ya masuk neraka. Jadi begitu. Kalau kita kembalikan ke awal, kalau tidak bersyukur, ujungnya neraka gitu. Nah pertanyaannya, mau bersyukur atau tidak? Ya kalau enggak ya ujungnya ya neraka. Ujungnya neraka. Ujungnya neraka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mesti menjaga diri kita supaya tidak masuk dalam ranah itu. Apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan apa? Alzimis sabra wal ridha wal muwafaqah wal fana fi fi'lihi azza wa jalla. Maka yang mesti dilazimkan apa? Sabar, ridha, selaras atas pemberian Allah, cocok dengan pemberian Allah, dan fana di dalam fiilnya Allah azza wa jalla. Ini bagian akhir ya. Yang pertama ridho dulu. Ridho itu ridho, sabar, oke dengan pemberian Allah, dan fana dalam fiilnya Allah. Itu masuk dalam ranah apa? Dalam ranah baliyah. Apa itu baliyah? Cobaan yang Allah berikan. Maka kita harus berada begitu. Kalau diuji oleh Allah, mesti sabar, mesti ridha, mesti muwafaqah, mesti fana fi fi'lillah. Tapi jika Allah beri nikmat, yang harus kita lakukan apa? Bersyukur. Bersyukur itu mulai dari mana? Qalbu. Berterima kasih kepada Allah. Sebutlah nama Allah banyak-banyak di qalbu. Setelah itu baru utarakan dengan lisan. Setelah diutarakan dengan lisan, baru perlihatkan dengan gerak-gerik kita. Sempurnalah syukur itu. Jadi syukur itu akan menjadi sempurna jika dimulai dari qalbu, diucapkan dengan lisan, lalu diamalkan dengan anggota tubuh. Ini sama seperti definisi iman. Tasdikun biqalbi wa iqrarul bil lisan wal a'malu bil jawari. Kan itu yang dikatakan tadi. Pertanda kita beriman kepada Allah, kita bersyukur kepadanya. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah, pastikan dia selalu mengingat Allah. Abdan syakura itu kalamnya sederhana sih, jadi hamba yang bersyukur, tapi isinya selalu bersama dengan Allah. Kan abdan syakura itu berbarengan dengan abdan sobura. Kalau kita baca ayat dalam surah Al-Baqarah 153 ya. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Kan berbarengan itu ayatnya. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku, jangan kufur. Artinya kalam kufur sabar dan kufur, sabar dan syukur itu beriringan. Kalau hadis qudsi itu menjelaskan ayat itu, man lam yashkur ala ni'mai wa lam yasbir ala balai falyakhrut min tahtis samai falyatlub rabban siwaya. Yang tidak bersyukur atas nikmatku, tidak bersabar atas cobaanku, keluar dari kolongan langit, cari Tuhan selain saya.
Nah itu. Jadi pakaian kita itu jika ditimpa musibah bersabar. Jika diberi nikmat bersyukur. Bersabar itu bersama dengan Allah, bersyukur itu juga bersama dengan Allah. Ya? Bersabar itu sama dengan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Bersyukur itu sama dengan Allah. Bukti syukur itu selalu mengingat Allah. Jadi sabar, syukur sama-sama bersama dengan Allah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah